Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siang ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan Syahrul Ramadan, berkaitan dengan bulan Ramadan dan apa-apa yang ada di bulan Ramadan. Dan saat ini kita sudah masuk pada bab yang kedua dari dari tema Ramadan ini, yaitu bab yang dinamakan oleh Imam An-Nawawi babul judi wa fi'lil ma'rufi wal iktsari minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyadati min zalika fil ashril awakhir minhu. Bab yang membahas terkait dengan kedermawanan, bab berderma dan melakukan kebaikan dan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dan lebih lagi dari itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini nama babnya cukup panjang. Berderma yang pertama, kemudian melakukan kebaikan, kemudian memperbanyak, bukan hanya melakukan yang ma'ruf tapi memperbanyak juga amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, dan terlebih lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala hanya membawakan 2 hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang kedua juga hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang akan kita baca siang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas kita kenal, beliau adalah sepupunya Nabi SAW. Beliau juga dikenal sebagai habrul ummah, ya, dikenal juga sebagai turjumanul Quran, dikenal dengan ahli tafsir, ya, yang tinggal di Makkah sampai meninggal di Makkah, di Taif. Nah, Abdullah bin Abbas ini bercerita terkait sifat Nabi SAW, bagaimana sifat Nabi SAW terkhusus di bulan Ramadan. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Nah, jadi lihat bagaimana Abdullah bin Abbas memulai dengan yang umum terlebih dahulu, ya. Padahal Abdullah bin Abbas ini lebih spesifik berbicara nanti ketika Nabi SAW sifatnya di bulan Ramadan. Tapi diawali dengan yang lebih umum dulu. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas.
bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan. Jadi baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nah, baru Abdullah bin Abbas mengatakan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Jadi setelah menjelaskan yang umum, ya, baru dijelaskan yang lebih spesifik. Dan terlebih lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Kapan itu? Hina yalqahu Jibril, ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan? Kemudian dijelaskan lagi, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Nabi itu ditemui oleh malaikat Jibril itu fi kulli lailah, di setiap malam. Jadi artinya Nabi itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang mana? Tanggal 1, 2, 3, 4 atau seterusnya. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Kapan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fi kulli lailah, setiap malam. Artinya setiap hari. Setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berderma. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ketika malaikat Jibril bertemu Nabi itu, apa yang dilakukan? Yudarisuhul Quran. Tadarus Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, disimak oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca, disimak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas menutup, fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Ditutup dengan tasbih, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu ketika ditemui oleh malaikat Jibril itu lebih dermawan, ya, dibanding dengan angin yang berhembus. Artinya di sini Abdullah bin Abbas menyerupakan sifat dermawan Nabi itu dengan angin yang berhembus. Apa wajhu syabahnya? Apa kesamaannya? Para ulama mengatakan bahwa angin yang berhembus itu yang pertama cepat, ya. Yang kedua dia umum, tidak pilih-pilih. Begitulah kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus rahmatan lil alamin, jadi membawa rahmat untuk seluruh alam. Jadi siapapun akan mendapatkan kebaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan al-jud, dengan berderma? Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-jud bazlul majhud fi bazlil mawjud. Bagaimana kita mengeluarkan kemampuan, kita mengeluarkan juhud, kesungguhan untuk apa? Untuk mengeluarkan yang ada. Ya, pepatah Arab mengatakan al-jud antajud bil mawjud. Jadi berderma itu engkau memberikan apa yang ada. Jadi bukan hanya harta saja. Yang pertama adalah antajud bin nafs. Ini adalah tingkatan tinggi orang mendermakan jiwanya, yaitu ketika berjihad, sehingga jiwanya pun dia berikan untuk siapa? Untuk Islam. Lillahi kalimatillah. Gitu. Kemudian kalau tidak dengan jiwa, dengan apa? Dengan harta. Itu bisa juga disebut berderma.
Kalau tidak dengan harta, tidak memiliki harta, bisa dengan ilmu. Antajuda bil ilmi. Ya, memberikan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, bisa dengan apa? Dengan tenaga, dengan kekuatan kita. Kalau tidak dengan tenaga, dengan apa? Dengan waktu kita. Kalau tidak punya apa-apa, dengan apa? Dengan memaafkan. Anta'fuwa indal kudroh. Ketika engkau memaafkan padahal engkau mampu untuk membalasnya, ini juga termasuk aljud, termasuk kedermawanan. Ya, dan Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan, terkhusus di bulan Ramadan. Nah, kemudian selain Nabi SAW di bulan Ramadan itu banyak memberi, di sini juga kita bisa melihat bahwasanya Abdullah bin Abbas menjelaskan Nabi SAW juga di bulan Ramadan itu apa? Yudarisul Quran, banyak bermuamalah dengan Al-Quran, sehingga Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, gurunya Imam Malik, ya, mengatakan syahrul Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Kata Imam Az-Zuhri, bulan Ramadan itu sesungguhnya hanya membaca Al-Quran dan memberi makan orang yang membutuhkan, orang yang berpuasa. Innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Nah, muridnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ya, yang dikenal sebagai ahli hadis juga. Imam Zuhri dikenal sebagai ahli hadis, muridnya Imam Malik juga dikenal dengan ahli hadis yang memiliki kitab apa? Al-Muwatta, mengatakan bahwa apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka saya tinggalkan semua yang berhubungan dengan hadis dan saya fokus untuk Al-Quran. Jadi begitu salaf kita ketika masuk bulan Ramadan. Selain mereka benar-benar fokus dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, mereka juga apa? Mereka juga meninggalkan hal-hal yang lain. Padahal menyibukkan diri dengan ilmu hadis itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berfaedah. Tapi di bulan Ramadan, Imam Malik bin Anas meninggalkan itu untuk fokus kepada Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, diriwayatkan di bulan Ramadan itu menyelesaikan berapa? 60 kali. Artinya satu hari, kalau dirata-ratakan satu hari 2 kali. Itu di luar waktu sholat. Jadi bukan yang dibaca di dalam sholat, di luar waktu sholat. Begitupun Imam Abu Hanifah diriwayatkan sebagaimana Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bulan Ramadan yang akan kita hadapi kurang lebih 3 pekan lagi. Hari ini sudah tanggal 6 Sya'ban. Kalau awal Ramadan insya Allah bareng tanggal 1 Maret. Ya, jadi mau Muhammadiyah ataupun pemerintah insya Allah sama. Walaupun nanti kita tunggu ya hasil hasil ru'yatnya, hasil sidang isbatnya. Tapi kemungkinannya sama. Jadi bulan Ramadan yang akan datang tanggal 1 Ramadan, mari kita isi Ramadan kita yang pertama dengan apa? Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak bermuamalah dengan Al-Quran, dan yang kedua memperbanyak memberi. Apapun yang kita miliki mungkin orang lain butuhkan, tidak mesti berupa harta, bisa juga berupa yang lainnya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.